Buat orang tua gue, buat sahabat-sahabat lama gue, dan buat siapapun yang gak ngerti gue, makan nih. Gue mau bikin video disclaimer dari kemarin. Sebenarnya gue mau bikin video ini. Jadi gue pengen ngasih tahu bahwa sekarang ini domisili gue di US. Gue tinggal di sini karena gue nikah sama suami gue yang orang Amrik. So sekarang domisili gue di sini dan gue di sini dibantu untuk dapat green card. So jangka panjangnya kemungkinan besar gue akan di sini. Tapi jadi yang mau gue kasih tahu adalah dari video kemarin, apapun pembahasannya itu semua mengikuti hukum-hukum yang ada di Amrik. Jadi ya gue harap kita bisa open minded aja ngelihat ini. Kalau misalnya ganja di sini legal, di Indonesia tidak legal, belum legal. Mohon toleransinya, karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bukan? Dan budaya Indonesia adalah budaya gotong royong, bukan? Makanya gimana kalau kita sekarang sama-sama untuk help our mental health dengan gotong royong, saling membantu orang-orang yang sakit mental, orang-orang yang pernah mengalami child abuse, pernah ngalamin emotional neglect, depression, suicidal attempts, bipolar disorder, borderline personality disorder. Let's support each other. Budaya Indonesia budaya gotong royong, bukan? Dan gue bikin video ini, gue yakin ini bukan cuman healing gue. Walaupun ini adalah video yang mengagetkan banget buat keluarga gue, buat teman-teman gue, buat siapapun. Tapi gue percaya video ini tuh perlu ada. Karena dengan video ini gue gak cuman nge-healing diri gue sendiri, tapi gue nge-healing semua keluarga gue yang selama ini mereka punya toleransi yang sangat tinggi untuk meng-abuse ataupun di-abuse atau nerima apapun tindakan abuse, karena ini pasti udah berjalan selama generasi bergenerasi, mungkin udah 5 generasi sebelum gue mungkin ngalamin ini. Because hurt people, you know. Orang yang sakit, orang yang pernah disakitin, mereka akan menyakiti orang lain lagi. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk aja orang tua gue tanpa pernah punya trauma tiba-tiba nonjok gue, nggak mungkin. Pasti mereka memang ada ceritanya mereka sendiri. Tapi tadi ada sahabat gue bilang gue untuk stop ngomong sebelum ini makin besar masalahnya. Mendingan lo stop karena kasihan orang tua lo. Kalau lo mau hidup dalam kebohongan, terserah lo. Tapi gue mau hidup dalam kebenaran mulai sekarang. So, karena gue respect dengan kepercayaan lo juga respect dengan kepercayaan gue. Boleh dong. Buat yang keyakinannya gak boleh untuk buka-buka aib, gue respect keyakinan lo. Gue minta tolong balik untuk respect keyakinan gue. Ya, karena itu egois banget buat kalian. Karena malu untuk gue ngomong. Katanya Indonesia tuh budaya gotong royong. Buktiin dong. Bantu orang lain yang hidupnya masih perlu dibantu, yang mentalnya masih perlu disupport. Jangan egois dan jangan ketakutan. Karena cerita gue nyeremin di kuping lo. Kalau terlalu serem, udah unfollow aja, gak usah dengerin gue lagi. Karena udah pasti masa lalu kita beda, makanya lo gak resonate sama gue. Berarti memang ya udah unfollow aja, ya jangan ribet. Dan gue tahu emang gak mudah. Jadi misalnya gue tahu gak mudah jadi orang tuanya gue, jadi tantenya gue, jadi sahabat lama gue. Gak mudah to have me in their life karena I'm the black sheep. I'm the one ready to tell the truth, and the truth is very scary. And the one who's speaking the truth is not you. It's even more scarier because you are not in control, because I am the one who's in control. But you know what? I am not in control. I am just letting it flow, you know? Like the words that are coming out from my mouth now, it's not even like scripted, you know? It's just from God. I'm just being the vessel. And kalau misalnya menurut lo cukup, udah Sheila, udahlah cukup, lo gak usah ngomong lagi. Sorry aja, kata Tuhan tuh belum cukup. Makanya gue masih dikasih mulut ini, dan makanya gue masih dikasih kehidupan ini setelah gue koma 3 hari di San Diego, yang kalian gak tahu kan rasanya koma karena penyakit mental, karena trauma, karena abuse, karena apapun itu.
You don't know that. So let me help my friends, my people who we're going to fucking shit, man. So we went through shit. We went to hell. Terus udah gitu, oke, keluarga gue bilang, mungkin mereka beranggapan, aduh Sheila, kamu tuh durhaka sama orang tua, kamu gak takut masuk neraka. Man, I have been through hell. Gue udah koma 3 hari, gue udah masuk neraka, man. Jadi bukannya gue gak takut lagi masuk neraka, gue udah masuk neraka, man. Dan gue sekarang di sini mau bantu orang-orang yang lagi di neraka itu buat keluar dari neraka itu, buat ngelihat cahaya yang terang yang ada di masa depan mereka yang lo gak tahu. So stop judging. Stop judging. Live your life. Let us live our life.